Guys, apakah menulis metode penelitian yang kamu lakukan di proposal skripsi ini sudah bagus, sudah baik, atau masih banyak kesalahan, atau yang baru bergabung? Apakah tahu apakah itu metode penelitian? Ikuti terus channel ini, jangan sampai ketinggalan informasi terbaru dan terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Angga Teguh Prasetyo, dosen Win Maliki Malang, dosen yang selalu aktif untuk mengupload konten-konten skripsi untuk membantu kalian dalam mengerjakan skripsi agar tepat waktu. Kali ini special days, kita akan bahas teknis sekali tentang praktek menulis metode penelitian. Metode penelitian ini merupakan salah satu unsur yang paling utama dalam skripsi, sehingga kalau tidak ditulis dengan baik akan membuat skripsi itu tertunda, bahkan direvisi berkali-kali. Lalu seperti apakah menulis metode penelitian skripsi yang baik itu? Mari kita simak step by step dan secara runut. Jangan di skip video ini sampai tuntas agar sampai semua paham. Nah, kita mulai dari yang paling umum. Ketika kita menulis metode penelitian itu dimulai dari pendekatan dan jenis penelitian. Ini sering masih kacau membedakan antara pendekatan dan jenis penelitian. Agar tidak bingung, harus tahu konsep menulis metode penelitian itu seperti apa. Jadi menulis metode penelitian itu didasari dua cara pikir. Dua cara pikir dalam menulis metode penelitian itu apa saja? Yang pertama teori koherensi, yang kedua teori korespondensi. Jadi kita berpikir itu didasarkan atas aspek koherensi dan korespondensi. Koherensi itu apa? Sesuatu dikatakan benar kalau kemudian konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Jadi sesuatu kalau itu nggak sesuai dengan pernyataan sebelumnya itu nggak logis, katanya seperti itu. Dari hal itulah kemudian melahirkan yang namanya berpikir rasional atau logis. Jadi konsisten omongannya dari A sampai Z, dari hari kemarin, hari Selasa, Rabu, Kamis, kok konsisten lah. Ini namanya teori koherensi, jadi berpikir logis. Yang kedua yang sangat mendasari penulisan metode penelitian skripsi ini adalah teori korespondensi. Sesuatu dikatakan benar kalau kemudian sesuai dengan empirisnya, sesuai dengan faktanya. Jadi kalau ngomongannya, misalnya kita ngomong kemudian hasil wawancara seperti ini, ternyata dari hasil observasi kok berbeda lah, itu berarti tidak empiris, berarti tidak bisa dijadikan sebagai basis argumen. Oleh karena itu skripsi itu sebenarnya dibangun oleh dua landasan cara berpikir. Satu, berpikir rasional logis, dua, berpikir empiris sesuai dengan faktanya. Ingat-ingat ya, dua ini ya. Jadi ya, berpikir logis dan sesuai dengan empiris faktanya. Di mana-mana seperti itu, skripsi di seluruh dunia seperti itu. Ini berpikir secara rasional dan dibuktikan secara empiris. Demikian juga nanti kalau menulis bab 4, paparan data, itu juga harus mengandung tulisan yang rasional, dapat masuk akal. Yang kedua, dibuktikan dengan fakta-fakta. Menggunakan teori juga begitu. Teori yang digunakan itu harus rasional dan teori yang digunakan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Dua aspek ini, berpikir rasional dan dibuktikan secara empiris, ini dikatakan sebagai the acquisition of knowledge, proses penemuan pengetahuan. Jadi lahirnya pengetahuan itu didasari atas dua aspek ini, berpikir rasional dan pembuktian secara empiris. Paham ya konsep berpikirnya ya? Oke, kita lanjutkan. Dalam penelitian, metode penelitian itu pendekatan, cara kita mendekati sebuah masalah, mendekati sebuah fenomena itu disederhanakan menjadi dua aspek. Apa? Kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ini berasal dari paradigma positivistik. Di
Jadi spesifik itu artinya real, nyata gitu kan, eksistensinya ada. Suatu dikatakan benar kalau memang wujudnya nampak ada, begitu kan. Itu satu. Yang kedua, kualitatif ya. Kualitatif itu menganggap suatu itu dari makna dibaliknya, begitu. Jadi yang satu ini melahirkan ilmu-ilmu fisikal seperti matematika, fisika, statistik dan sebagainya. Jadi kuantitatif itu melahirkan ilmu statistik, ilmu fisika, ilmu matematika dan sebagainya. Yang satunya karena menafsirkan makna melahirkan ilmu-ilmu psikologi, ilmu sosial kan gitu. Kalau kita berbicara psikologi jiwa manusia itu kan nggak nampak batang hidungnya orangnya itu kan. Maka tapi dia bisa merumuskannya melalui penafsiran makna. Oleh karena itu dua hal ini tidak saling berseteru, saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya, dari dua pendekatan ini melahirkan 3 jenis pengetahuan. Yang pertama terkait dengan logika. Logika fungsinya apa? Bisa membedakan benar dan salah. Logika itu bisa membenarkan benar dan salah. Yang kedua yang disebut dengan etika, bisa membedakan baik dan buruk. Etika itu bisa membedakan baik dan buruk. Yang ketiga estetika, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jelek, yang indah maksud saya. Yang estetika itu bisa membedakan yang indah dan jelek. Nah, di mana posisi indera? Posisi indera itu sebagai modal untuk mengumpulkan ilmu pengetahuan. Indera mata, indera telinga, indera hidung, semuanya digunakan sebagai modal capital untuk menemukan pengetahuan. Nah, itu landasannya itu. Jadi apapun gaya tulisan yang kalian gunakan, deskriptif, eksplanatif, investigatif, itu selalu menggunakan dua pikir tadi ya, berpikir rasional dan dibuktikan secara empiris. Nah, kita lanjut. Untuk skripsi pendekatannya selesai ya, pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Loh, bagaimana cara menuliskannya? Ya, cara menuliskannya itu kalian pakai teori dari atas ke bawah. Maksudnya gimana? Maksudnya ketika kalian memulai bab 3 itu paling mudah kutiplah sebuah teori penelitian dari buku seseorang. Misalnya begini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana saran dari tokoh si A yang berfungsi untuk mendeskripsikan fenomena secara detail dan alamiah, seperti itu teorinya. Bagaimana posisi penulis? Penulis itu kemudian melanjutkan kalimat tadi itu. Nah, caranya seperti ini. Dengan demikian, penelitian ini mengupayakan, mendeskripsikan, menggambarkan secara rinci proses pembelajaran PAI di masa pandemi COVID-19. Itu kalau jurusan PAI. Menjelaskan secara detail dan lengkap mengenai proses manajemen pengembangan SDM di sekolah ini. Nah, jadi penelitian deskriptif itu menggambarkan, menceritakan pengalaman lah, paling gampang itu. Kalau susah mengartikan, mendeskripsikan itu menceritakan pengalaman, pengalaman ya. Satu itu kan skripsi itu kan dari kata-kata deskripsi ya, deskripsi menggambarkan. Nah, sebenarnya begitu caranya. Jadi pendekatan, nah jenisnya itu macam-macam, jenis penelitian itu ada studi kasus. Kalau kualitatif ya ada studi kasus, ada fenomenologis, ada penelitian kritis, ada penelitian historis. Nah, kalau kemudian jenis penelitian dari kuantitatif apa? Kalau jenis penelitian kuantitatif kalau ingin menjelaskan sebab akibat bisa menggunakan jenis eksperimental ya. Atau kalau ingin mengetahui keterikatan antara variabel satu dengan yang lain bisa menggunakan jenis penelitian korelasional. Itu kalau ingin mengetahui tren atau modus minat seorang bisa melakukan penelitian survei. Nah, seperti itu. Nah, ya, jadi
Dua itu ya. Jadi kalau menulis bab pertama sekali di metode penelitian itu kan pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan secara umum terbagi menjadi dua, kualitatif dan kuantitatif. Ya. Kalau jenis penelitiannya, kalau kualitatif penelitian yang berjudul, ada studi kasus, ada historis, ada ada penelitian fenomenologis, ada penelitian yang sifatnya teks, hermeneutika dan sebagainya. Lanjut, masih semangat ya. Nah, ikuti aja terus. Yang kedua terkait dengan kehadiran peneliti. Ya, kehadiran peneliti. Dan biasanya kalau coba dicek di skripsinya masing-masing ya. Kalau yang kedua ini kehadiran peneliti. Apa sih Pak maksud ada tulisan kehadiran peneliti? Kehadiran peneliti ini terkait dengan peran dan posisi peneliti di skripsi itu ya. Nah, kehadiran peneliti ini memiliki fungsi sebagai pengumpul utama dalam skripsi itu. Nanti instrumen utama, dia yang mulai merencanakan, melaksanakan hingga mengevaluasi skripsi itu. Ditulis itu kalimat-kalimat seperti itu. Kehadiran peneliti di dalam skripsi yang berjudul bla 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 ini diposisikan sebagai instrumen utama. Artinya peneliti yang kemudian melakukan proses perencanaan, judul proposal, kemudian pembuatan proposal penelitian yang di-ACC oleh dosen, kemudian diujikan dalam ujian proposal skripsi. Kemudian setelah selesai dilakukan proses penggalian data, semuanya dilakukan oleh peneliti itu sendiri. Nah, itu namanya kehadiran peneliti ya. Gimana caranya agar kemudian kehadiran peneliti ini bersifat efektif dalam mengumpulkan data? Banyak sekali caranya. Cara yang pertama, membangun suasana report itu nyaman dengan informan ya. Dengan informan merasa nyaman, diskusi terus ya, diskusi dengan para informan tadi, nggak grapyak, orang Jawa mengatakan seperti itu ya. Jadi sering silaturahmi ke rumahnya, kalau nggak bisa di masa pandemi ini ya silaturahmi via WA, saling mendoakan dan sebagainya. Lah itu teknik komunikasinya seperti itu. Jadi seorang peneliti itu nggak boleh canggung ya, harus cair dengan suasana. Pak, bagaimana cara memilih informan? Cara memilih informan pun nggak boleh sembarangan ya, ada ketentuannya. Cara nulisnya bagaimana di dalam skripsi ya, terkait dengan misalnya tentang moderasi tentang manajemen SDM misalnya ya, tadi berdasarkan kebutuhan data terkait dengan manajemen SDM, maka dibutuhkan informan yang menguasai seluk-beluk lapangan terkait dengan kebijakan SDM di sekolah tersebut. Sebagaimana saran Leksi Jemolyong ya, kriteria informan yang bisa dipilih antara lain: 1. Menguasai peta permasalahan SDM, 2. Jujur, 3. Mudah ditemui, 4. Misalnya dapat saling mengonfirmasi dengan informan yang lain. Berdasarkan kriteria itu, maka yang dipilih informan itu sebagai berikut: 1. Kepala sekolah, 2. Guru, 3. Siswa dan sebagainya. Jadi ada kriteria yang kemudian dimempatkan, dilekatkan pada informan yang terpilih kan gitu. Kalau dalam kualitatif itu kan tidak menggunakan sampel populasi ya, jadi namanya purposive sampel yang terpilih ya. Sampel yang terpilih tadi itu kita memilih orang-orang sesuai dengan kriteria penelitian yang kita butuhkan ya. Jadi kalau di kualitatif mungkin 5 itu atas dasar misalnya ya tadi itu menguasai topik penelitian yang kita tanyakan, 2. Jujur, 3. Mudah ditemui misalnya begitu ya. Nah, dikatakan informan itu karena kita tanya satu, jawabannya sebanyak mungkin mereka jawab, bahkan sampai sudah curhati. Beda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu namanya responden, bukan informan. Kalau responden itu kita tanya satu, jawabannya ya satu. Nah, karena kita sudah mengkondisikan jawabannya. Kalau pakai yes no question, ya atau tidak. Kalau pakai skala Likert ya sangat sering, jarang, tidak pernah. Nah, itu kan ada multiple choice. Nah, itu namanya responden ya gitu. Nah, teknik
berposisi sampel itu, sampel yang terpilih itu kapan datanya selesai, kapan datanya tuntas. Kalau selesainya penelitian kualitatif yang menggunakan sampel purposif itu, kalau datanya sudah jenuh, sudah konsisten antara jawaban informan satu dengan informan yang lain, ya, jawaban tentang informan dengan hasil observasi itu konsisten, ya. Konsisten nantinya mempunyai pola yang sama, dan peneliti bisa memprediksi itu ketika nanti menemukan data di lapangan, ya. Jadi durasi waktunya bisa sangat cepat, bisa sangat lambat, tergantung dari itu tadi kekonsistenan data. Tidak dibatasi berapa orang kan, ya. Nah, untuk kemudian datanya lebih banyak lagi, pakailah namanya snowball sampling, ya, teknik bola salju. Nah, jadi kalau saya biasanya turun ke lapangan itu menggali data paling pertama sebelum ke kepala sekolah ke siapa? Ke tukang ke satpam, ke satpam tukang kebun, ya. Tukang kebun dunia nyata apa? Untuk mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan di sekolah itu, sehingga nggak salah tingkah ketika mau masuk ke sekolah tadi, ya. Jadi misalnya begini, kamu datang ke sekolah, ya, ingin melakukan survei pendahuluan, ya, apakah sekolah ini cocok dengan tema yang saya ajukan sebagai skripsi, ya. Tanyalah kepada satpam, Pak, mohon maaf, saya Angga Teguh Prasetyo, saya ingin melakukan penelitian di sekolah ini, tapi sebelum saya melangkah lebih jauh, saya ingin tahu bagaimana kebiasaan-kebiasaan di sekolah ini yang harus saya ikuti, siapa saja yang boleh saya temui pada jam berapa, sehingga saya tidak salah tingkah, bisa mengikuti peraturan di sini itu dengan nyaman dan tidak menimbulkan kegaduhan. Nah, itu caranya mengurai informasi dari Pak Satpam ini. Oh, diceritakan begini dek, begini ya, begini. Oh ya Pak, informasinya sangat luar biasa, saya suka sekali. Kira-kira siapa lagi Pak yang tahu tentang informasi ini? Nah, Bapak itu kan menunjuk, oh tanya pada Pak si A yang tukang kebun itu, beliau yang lebih tahu. Nah, nanti kita ke tukang kebun, oh ke Pak Guru ini yang sangat welcome, ada peneliti-peneliti baru. Nah, proses berantai dari Bapak Satpam ke tukang kebun ke guru itu namanya snowball sampling. Nanti kita melacak terus informasi sampai kemudian mendapatkan bagaimana cara menggali datanya, dengan siapa saja kita harus berhubungan pertama kali, apa yang harus kita pakai ketika waktu penelitian, apakah harus pakai jasa marmater atau tidak, atau pakai sepatu atau tidak, di sini apa di rumah. Lah itu digali dari proses seperti tadi itu. Ya, sedikit-sedikit tadi paham, ya. Yang selanjutnya untuk data, ya. Data dalam penelitian, metode penelitian itu memang macam-macam, ya. Nah, data itu apa sih Pak? Nah, data itu semua keterangan, ya, yang diketahui dari informan, nah, itu data. Nah, semua keterangan yang diperoleh dari data, yang diperoleh dari informan, kalau dari data, kalau keliru. Jadi semua keterangan, ya. Nah, bagaimana cara mengambil data? Nah, cara mengambil data itu dilihat dari sumbernya, bisa secara langsung, bisa secara tidak langsung. Ya. Secara langsung bisa melalui wawancara, melalui tangan pertama, ya. Tangan pertama, wawancara, observasi. Tidak langsung seperti apa? Dari buku-buku referensi, dari majalah dan sebagainya. Nah, jadi ada data primer, ada data sekunder. Sumber pengambilan datanya seperti apa? Sumber penggalian data bisa melakukan observasi, ya, observasi yang paling sederhana, ya. Magang 1, magang 2 yang ada di kampus kita itu sebenarnya melakukan proses observasi awal, ya. Observasi itu masih macam-macam juga, ada observasi yang sifatnya totalitas, di totalitas itu 24 jam di sana. Wah, ada yang semi observasi, hanya dari pagi sampai sore misalnya. Itu ada observasi yang kemudian berperan serta, ya. Berperan serta itu juga menjadi mengajar di sana. Jadi observasi berperan serta, ya. Jadi misalnya kita ingin meneliti guru, kita juga diminta untuk mengajar di sana. Nah, itu namanya observasi berperan serta. Nah, ini namanya insider, ini data dari orang dalam. Bisa juga hanya sekedar observasi,
Jadi tidak berperan serta, tapi ya observasi tok murni ya, observasi murni ya, ya. Jadi outsider ya, hanya mengamati, tidak ikut membantu-bantu juga bisa. Nah, ini semuanya tergantung dari karakteristik sekolah yang ingin dituju ya. Ada kalau memang sekolah itu kekurangan guru, kadang-kadang kita diminta juga mengajar, namanya observasi berperan serta. Ya. Bahkan yang sampai diangkat jadi pegawai di sana juga ada namanya observasi full itu ya, barokahnya itu ya. Yang kedua, pengambilan datanya bisa melakukan wawancara. Wawancara. Wawancara pun bisa melalui telepon, bisa melalui WA, bisa melalui surat menyurat, email, bisa secara langsung ya. Macam-macam di era pandemi ini boleh menggunakan media sosial sebagai instrumen wawancara, boleh. Pakai Google Form juga boleh, asalkan dijelaskan alasannya kenapa memakai Google Form tadi itu. Nah, yang penting argumentasinya. Wawancara juga harus canggih dalam menentukan waktunya ya, apakah siang hari, sore hari lah, itu harus dikonfirmasi terlebih dahulu agar kemudian tidak merepotkan narasumber atau informan ya. Dibuat janjian terlebih dahulu. Nah, wawancara juga bisa menggunakan pedoman wawancara, membuat pertanyaan-pertanyaan, list pertanyaan agar kemudian tidak melebar dari yang dibicarakan. Kalau yang sudah ahli juga biasanya improvisasi ya, tidak terstruktur. Jadi ngobrol aja, ngopi sambil makan bareng gitu, tiba-tiba keluar ide untuk menanya-tanya aja. Atau semi terstruktur. Semi terstruktur itu artinya ya kita sudah membuat lalu kita kembangkan, ternyata ini ada ide yang lebih menarik ketika ditanyakan kepada kawan juga boleh. Yang ketiga, metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi ya. Dokumentasi itu tidak hanya foto, tapi juga bisa dari catatan rapat, notulensi, dari status WA, status medsosnya para guru atau para kepala sekolah atau murid juga bisa digunakan sebagai bukti dokumentasi selain foto ya. Nah, terkait dengan analisis data ini yang secara sederhana itu kan teknik alur ya. Jadi dari proses namanya reduksi data. Nah, reduksi data itu artinya menyeleksi data, mana data yang berbau curhat, mana yang bisa menjawab pertanyaan penelitian yang kita ajukan, mana yang tidak. Itu kita pilih. Nah, kita sortir ya. Jangan sampai curhatnya ngerasani orang itu dimasukkan dalam data kita di bab 4 ya. Kita harus memilih secara tepat mana data yang kita gunakan untuk menulis di bab 4. Nah, setelah kita seleksi reduksi data, yang mana data dokumentasi, yang mana data observasi, mana data wawancara, kita pilih semuanya, kita buat tabel-tabel biar kemudian nggak bingung. Dilakukan namanya display data. Nah, display data ini bagaimana kita menampilkan data yang kita peroleh di lapangan ya. Bisa dalam bentuk satu, narasi itu dibuat kalimat petikan wawancara ya. Bisa kalimat langsung, bisa kalimat tidak langsung. Kalau kutipan langsung ya dibuat apa adanya gitu kan ya, sesuai dengan bunyi teks wawancaranya. Nah, oleh karena itu kalau ingin wawancara langsung sekarang ya harus menggunakan rekaman ya, atau menggunakan video biar ingat apa yang dikatakan oleh narasumbernya atau informannya. Display data yang lain bisa dalam bentuk grafik ya, misalnya grafik ya, untuk misalnya grafik pengembangan kedisiplinan siswa misalnya begitu. Setelah kita sebelum masuk kenakalannya sekian 20, setelah terapkan ini mengalami penurunan 10, minggu kedua 5 orang, minggu ketiga 1 orang. Bisa digunakan grafik. Yang ketiga bisa menggunakan tabel ya. Tabel misalnya nanti strategi mengajar guru yang inovatif dan demokratis dalam masa pandemi ya. Inovatif, tabel cirinya seperti ini, temuan datanya yang demokratis seperti ini, dibuat tabel untuk menyederhanakan temuan ya, sehingga mudah dibaca oleh para pembaca. Yang ketiga, verifikasi atau kesimpulan. Berdasarkan data tadi dicari ya, apa kata kuncinya untuk menggambarkan fenomena inilah, itulah kesimpulan gitu ya. Nah, teknis analisis data ini kalau dibagi dalam periode ada analisis data sebelum di lapangan. Nah,
Sebelum di lapangan apa yang dilakukan oleh peneliti? Ya membaca literatur, sehingga ketika nanti menyusun pertanyaan di lapangan itu tidak canggung ya, tidak ngomong itu nyetel, ada aja ilmunya lah. Selama analisis data di lapangan ini wawancara boleh, jadi sambil mengerjakan data sambil menanya boleh bersamaan berparalel. Setelah selesai di lapangan apa yang dilakukan yaitu membandingkan data dengan teori kan gitu. Sehingga kemudian temuan kita ini merevisi teori yang sudah ada atau mengembangkan teori yang sudah ada atau menyempurnakan teori yang sudah ada. Nah, begitu analisis data itu ya. Jadi apa sih makna dibalik data yang judul yang kita peroleh itu apa? Ini kita menafsirkan temuan-temuan data itu ya, seperti orang penafsir itu kan apa? Menemukan berbagai macam makna kan. Maknanya apakah ada sesuatu yang kemudian perlu adanya evaluasi dari teori yang digunakan. Oh ternyata misalnya ya kompetensi guru PAI yang selama ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 itu setidaknya kan ada 4 kompetensi. Misalnya begini nih. Ternyata dari hasil penelitian saya ditemukan fakta bahwa 4 kompetensi ini tidak cukup. Kepribadian, sosial, profesional dan pedagogik. Namun juga perlu yang kelima ini agar kemudian siswa itu tidak mudah terpengaruh oleh yang hal-hal yang merugikan, membuat mereka menjadi menderita secara emosional. Apa itu? Harus punya kompetensi inspirasional. Misalnya begitu, kamu ajukan bahwa seorang guru itu tidak cukup dengan 4 kompetensi. Itu kompetensi yang kelima apa? Inspirasional. Kenapa? Agar kemudian komitmen siswa dalam belajar itu sangat teguh, sangat kuat, tidak mudah terombang-ambing oleh narkoba, oleh bullying dan sebagainya. Kompetensi inspirasional ini harus dimiliki oleh semua guru. Kalau guru tidak inspirasional, siapa lagi yang membuat mereka kemudian bisa mengembalikan ke jalan yang benar ketika mereka salah, atau menguatkan kebaikan-kebaikan dan memelihara kebaikan itu menjadi kekuatan untuk berbuat baik kepada sesama, misalnya begitu. Nah, ini semuanya seperti itu ya. Nah, yang terakhir sekali dalam pembahasan MedPen yang tidak boleh ditinggalkan itu prosedur pengecekan keabsahan data. Artinya apa? Bagaimana kita memastikan data yang kita teliti itu valid, sahih, dapat dipercaya, nggak bohongi, nggak hoax. Nah, itu namanya keabsahan data. Keabsahan data itu diperoleh dari mana, Pak? Diperoleh dengan cara satu, misalnya yang disebut dengan aspek kredibilitas. Aspek kredibilitas itu memastikan bahwa peneliti itu paham betul dengan situasi yang ada di lapangan peneliti. Bagaimana caranya? Memperpanjang waktu observasi. Dan misalnya kamu mengatakan demikian, kegiatan observasi dilakukan dari tanggal 1 sampai 15 Mei 2021. Namun karena adanya pandemi ini, kegiatan observasi dilakukan lebih lama lagi untuk memastikan data itu lebih valid dan terpercaya, yaitu memperpanjang waktu observasi dari tanggal 15 sampai 31 Mei 2021. Dengan demikian, derajat kesahihannya lebih dapat dipercaya. Itu namanya prinsip kredibilitas. Ada juga prinsip yang lain apa? Transferabilitas. Jadi memastikan semua data yang kita peroleh itu kita transfer secara rinci, nggak ada yang tertinggal sama sekali ketika di lapangan. Nah, jadi kalau kita wawancara itu memastikannya agar tidak ketinggalan informasi bagaimana menggunakan alat perekam. Dibantu oleh asisten peneliti misalnya. Jadi biar kita nggak reject waktu kita meneliti, sewaktu proses wawancara ada teman kita yang bantuin proses memfoto atau melakukan proses perekaman. Nah, jadi kita fokus menanya ini, teman kita bantuin. Nanti kan kamu gantian dengan teman yang lain. Ketika teman kamu lakukan penelitian, kamu bantuin dia. Nah, kolaboratif begitu. Nah, itu namanya transferabilitas. Yang ketiga yang disebut dengan prinsip dependabilitas. Ya, dependabilitas ini memastikan bahwa proses penelitian itu dari proses awal sampai akhir itu
mutu pelaksanaannya terjamin. Nah, dikawal oleh seseorang kemudian yang selalu memastikan bahwa setiap tahap yang kamu lalui itu benar dan tidak ada yang menyalahi rel penelitian. Siapa itu? Dosen pembimbing tentunya. Jadi setiap kali melaksanakan proses tahapan-tahapan penelitian dari proses perencanaan, penyusunan judul, hingga ujian proposal sampai turun lapangan itu semuanya selalu diikuti dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing. Itu namanya dependabilitas. Jadi semua proses itu terukur gitu kan. Bisa juga dengan menggunakan triangulasi ya, triangulasi itu membandingkan hasil penelitian observasi dengan observasi yang lain ya. Apakah hasil observasi pada hari Senin sama hasilnya dengan hasil observasi hari Kamis misalnya. Itu membandingkan triangulasi metode ya, bisa membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi. Katanya bapak ini sekolah ini maju, setelah saya observasi kok jarang sekali siswanya yang disiplin. Nah ini kan bertolak belakang antara data wawancara dengan data observasi. Nah, berarti nilai derajat keabsahannya dipertanyakan. Nah, itu. Atau triangulasi teori ya, membandingkan teori dengan metode penelitiannya itu juga bisa. Ya. Teorinya ngomong kompetensi guru ada 4, dikatakan di sini semuanya, tetapi dikatakan di sini gurunya juga memenuhi 4 kompetensi itu. Tapi dilihat dari jejak rekam dalam organisasi kok tidak pernah ikut. Nah ini kan patut dipertanyakan. Nanti derajat kesayangannya perlu ditanyakan. Dengan cara seperti itulah penelitian ini dapat dipercaya sebagai alat untuk mengumpulkan ilmu pengetahuan. Jadi ada proses pengecekan yang luar biasa dari awal sampai akhir. Cara mengumpulkan datanya juga nggak sembarangan ya. Cara menyajikannya harus disajikan dengan secara rasional dan dibuktikan dengan fakta empiris. Ya, oleh karena itu metode penelitian itu sebenarnya adalah menjelaskan bagaimana kita mencari ilmu pengetahuan yang dapat dipercaya, logis, serta sahih, ya, sanad keilmuannya jelas, sehingga kita tidak mudah sekali dibohongi melalui ilmu pengetahuan. Saya rasa itu cara untuk menulis metode penelitian secara umum. Kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk memperkaya dan mengembangkan channel skripsi ini agar lebih baik dari sebelumnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.